Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rizky Aulina dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Saya di sini akan menjelaskan sedikit satu pendekatan yang sering digunakan dalam proses konseling. Apakah kalian sudah tahu proses konseling itu seperti apa? Yang belum tahu, saya akan menjelaskannya. Simak dengan baik-baik ya. Konseling adalah suatu proses tatap muka antara konselor dan konseli dalam upaya konselor bisa mampu membantu klien untuk memandirikan kliennya untuk memecahkan masalahnya sendiri, mencari solusinya sendiri. Dalam pelaksanaan proses konseling, terdapat salah satu pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan postmodern, di mana dia lebih menekankan penyelesaian masalah dibandingkan akar permasalahannya. Ada pula jenis pendekatan postmodern, salah satunya yakni naratif. Konseling naratif merupakan sebuah pendekatan yang menggali masalah individu dengan menggunakan cerita. Konseling naratif untuk mengeksplorasi pengalaman manusia melalui cerita konseli, membawa ke dalam proses konseli. Dalam proses kolaborasi, konselor membantu konseli mengeksplorasikan kisah mereka. Perspektif naratif berfokus pada kapasitas manusia untuk mengkreasikan dan imajinasi pikiran. Praktisi naratif tidak menganggap bahwa mereka mengetahui hal yang lebih mengenai kehidupan konseli dari yang mereka lakukan. Dari hal ini bisa disimpulkan bahwa hakikat konseling dari pendekatan naratif ini adalah kreativitas konselor sebagai fasilitator dan keaktifan konseli dalam menyampaikan cerita kehidupan yang menjadi inti dari pendekatan naratif. Adapun kelebihan dari konseling naratif yaitu yang pertama, memiliki nilai. Yang kedua, mendapatkan solusi yang lebih cepat. Yang ketiga, lebih fleksibel dan dapat dikombinasikan dengan pendekatan lain. Yang keempat, bisa diterapkan di segala jenjang umur dan status sosial. Yang kelima, cerita dapat ditularkan dari satu ke orang lain. Yang keenam, bisa berbagi perasaan dengan orang lain. Ketujuh, mengembangkan hubungan yang dekat. Yang kedelapan, memungkinkan orang untuk mengenali kemampuan partisiatif. Untuk mengetahui lebih jelasnya dalam proses konseling ini, yuk simak contoh video pendekatan naratif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Nak, silahkan masuk. Ya Bu, terima kasih. Nak Nabila, apa kabar? Alhamdulillah, baik Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah, baik juga. Ya Bu, saya kemari atas utusan wali kelas. Begini Nak, kemarin wali kelas kamu mengunjungi Ibu untuk menyetor nama-nama yang akhir-akhir ini mengalami masalah, dan ada beberapa yang mengalami sering keterlambatan dan mengenai proses belajarnya yang sering terganggu di kelas. Jadi wali kelas kamu bertugas untuk mencatat anak-anak yang bermasalah, dan dia kemarin menyetor nama-nama itu ke Ibu untuk melakukan konseling. Dan dalam daftar nama-nama itu terdapat nama kamu. Jadi Ibu memberitahukan kepada wali kelas kamu untuk mendatangi atau mengunjungi ruangan Ibu. Begitu ya Bu? Iya Nak. Apakah kamu tidak keberatan? Tidak Bu. Baguslah kalau begitu Nak. Ya Bu. Ini Ibu perhatikan ke gerbang. Setiap paginya, kalau tidak salah lihat, sudah beberapa hari terakhir ini kamu selalu terlambat. Ada apa Nak? Iya Bu, itu benar. Saya sering terlambat akhir-akhir ini. Begini Nak, Ibu minta maaf sebelumnya, tetapi Ibu harap kamu tidak salah paham dengan Ibu mengenai tentang keterlambatan kamu, karena hal ini bisa mempengaruhi proses belajar kamu, apalagi mengenai prestasi di kelas kamu. Iya Bu, tidak apa-apa. Jika kamu mempunyai masalah, silahkan ceritakan Nak, tidak usah malu atau takut, karena
Jika telah berbagi cerita ke orang lain, beban kamu berkurang, kamu tidak memendam masalah kamu lagi. Begini Bu, sebenarnya saya tidak mau menceritakan masalah saya karena saya tidak mau membebani orang lain. Uh, Tetapi kan sekarang kamu bersama ibu, dan ibu sebagai guru BK sudah tugasnya untuk mendengarkan cerita setiap siswa. Jadi Nak Nabila ini tidak usah khawatir untuk menceritakan masalah kamu ke ibu. Iya Bu, terima kasih. Nak Nabila ini sudah tahu apa tugas ibu kan? Ibu harap kamu menceritakan semua masalah kamu dan mencari solusinya. Ibu akan membantu kamu dengan cara mengarahkan kamu untuk mendapatkan jalan keluarnya. Jadi, Nak Nabila, coba kamu ungkapkan semua. Ibu akan merahasiakan masalah Nak Nabila alami. Bagaimana Nak Nabila? Iya Bu, saya setuju. Baik Nak, coba kamu ceritakan. Jadi begini Bu, saya sangat khawatir ketika saya berada di sekolah. Saya sangat khawatir dengan keadaan nenek saya. Mengapa kamu khawatir Nak? Ada apa? Nenek saya sedang sakit Bu, dan di rumah tidak ada yang menjaganya. Kamu tinggal di rumah dengan siapa Nak sehingga kamu sehingga kamu khawatir tidak ada menjaganya di rumah? Saya hanya tinggal berdua Bu, makanya saya sangat khawatir. Orang tua kamu di mana Nak? Orang tua saya Bu ada di Malaysia. Sejak saya kecil saya dititip ke nenek saya. Oh begitu Nak. Kalau kamu ceritakan kegiatan-kegiatan apa saja yang kamu lakukan di rumah sehari-hari? Di rumah Bu, setiap pagi saya membersihkan sebelum saya berangkat sekolah, dan pulang sekolahnya membantu nenek. Begitu Nak. Lalu apa yang membuatmu selalu terlambat? Jadi begini Bu, saya terlambat sejak nenek saya sakit. Sebelum itu saya tidak pernah terlambat. Saya merawat nenek saya dan semua pekerjaan rumah saya kerjakan dulu. Tapi saya berusaha bersekolah dengan tidak terlambat, tetapi tetap saja Bu terlambat. Uh, Kamu benar-benar khawatir ya dengan keadaan nenek kamu sekarang ini. Iya Bu, saya sangat khawatir. Maka dari itu saya di kelas kurang konsentrasi dan kurang fokus karena pikiran saya terbagi. Bagaimana kamu bisa mengatasi rasa khawatiranmu ini Nak? Dengan cara Bu, saya berpikir positif bahwa nenek saya beristirahat di rumah dengan baik-baik saja, dan orang tua saya bekerja untuk saya dan nenek saya. Jadi bagaimana ke depannya agar kamu tidak terlambat? Jadi saya akan lebih cepat bangun dan membersihkan rumah dan merawat nenek saya Bu, dan berangkat ke sekolah lebih awal sehingga saya tidak terlambat, dan semoga nenek saya cepat sembuh. Bagus Nak, kamu mau berubah dan mengatur waktumu kembali dengan baik, dan semoga nenek kamu cepat sembuh ya. Amin Bu, terima kasih. Jadi ibu simpulkan bahwa kamu mengalami kekhawatiran karena nenek kamu sedang sakit sehingga konsentrasi belajar kamu terbagi. Tetapi dengan proses konseling ini kamu menemukan solusinya. Jadi jika kamu mempunyai masalah, kamu ceritakan ke ibu ya, jangan malu dan jangan takut. Silahkan ke ruangan ibu untuk menceritakan semua masalah kamu. Iya Bu, terima kasih banyak. Saya akan kemari lagi untuk bercerita Bu. Mungkin 4 hari lagi ya Bu. Iya nak, ibu menunggu ya. Iya Bu. Jadi cukup sampai di sini dulu proses konselingnya nak. Iya Bu, kalau begitu saya pamit ke kelas dulu ya Bu. Iya nak, kamu pasti melewati ini, belajar dengan baik ya nak. Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.